wa'idul kufar, wa'id ancaman buat orang-orang kafir, wa wa'dul abror, dan janji buat orang-orang yang baik, serta jazaul fariqaini, balasan kedua kelompok tadi, yang mukmin yang kafir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlul kitab plus orang-orang musyrik. Kenapa? Fi nari jahannam, berada di dalam neraka jahanam. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruk manusia. Kafir, musyrik, seburuk-buruk manusia. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka adalah sebaik-baik manusia. Jazauhum 'inda rabbihim, balasan mereka di sisi Tuhan mereka, jannatu adnin, surga Aden, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal, abada, selamanya. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu'an, dan mereka juga ridho kepada Allah. Zalika, yang seperti itu, liman khasya rabbah, diperoleh oleh orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Al-i'rab sekarang. Khalidina fiha abada. Khalidina mansub alal hal. Khalidin dinasobkan karena kedudukannya hal keadaannya gitu. Mana sahibul hal? Domir muqaddar, domir yang ditakdirkan. Takdirnya apa? Yudzaunaha, mereka diberi balasan, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa abadan, sementara abadan dzaraf zaman, mustakbal, yang akan datang. Yata'allaku bi khalidin, berta'aluk, berhubungan dengan kata khalidin. Abadan, apaan yang abadan? Kekal. Itu maksudnya berhubungan dengan kata khalidin. Kekalnya selamanya. Wa amma, apa ini? Qad ini. Amma qad falil madhi. Adapun qad, ada itu. Faqad, fa-nya atof, asalnya qad. Kita sering dengar faqad saja. Qattu, ini yang dimaksud qattu, dalam rangka membandingkan antara abada, selamanya, dengan qattu. Qattu juga selamanya, tetapi lil madhi. Umpamanya engkau mengatakan wallah la ukallimuhu abada, karena fi'ilnya mudhari, maka pakai abada. Aku tak akan bicara selamanya kepadanya.
Tapi kalau yang sudah lalu wa ma kallamtuhu qat itu. Ya, demikian ulasan i'rabnya. Berikutnya al-balaghah. Syarrul bariyah wa khairul bariyah bainahuma tibak. Tibak yaitu menyebut dua kata yang berlawanan. Yang satu syar, yang satu khair. Itu disebut tibak. Bagian dari keindahan. Innalladzina kafaru min ahlil kitab sampai seterusnya dengan innalladzina amanu wa amil solihat ada muqabalah. Al ayat fihima muqabalah. Dalam balaghah namanya muqabalah. Muqabalah sama tibak beda tipis. Sama-sama menyebut dua kata yang berlawanan. Kalau dua kata yang berlawanan itu ada dua atau lebih, namanya muqabalah. Mana dia? Pulang pergi jalan kaki. Itu cuma satu kata yang berlawanan. Pulang sama pergi. Tapi kalau lebih dari itu, umpamanya pulang jalan kaki, pergi berkendara. Itu ada dua kata. Pulang sama pergi, jalan kaki sama berkendara. Atau lebih. Itu namanya muqabalah. Nah, di sini innal ladina amanu. Satu. Dihubungkan dengan innal ladina kafaru. Tuh, satu. Terus saya baca lengkap ya. Innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Terus innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannat tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Itu lebih dari dua kata. Maka disebut muqabalah. Antara apa? Baina azabil kuffar al fujar. Antara azab orang kafir dan durhaka. Wa baina na'imil mu'minin al abror. Dan antara kenikmatan orang beriman dan yang baik-baik. Iya, berikutnya. Mufradat. Khalidina fiha. Mufradat artinya kosakata. Ini ada bahasan khusus kosakata. Iya. Khalidina fiha, makisina fiha. Makisin artinya tinggal. Makisin makasa, yamkusu. Bimana sakana, yaskunu tinggal. Fiha, yaumal qiyamah alad dawam. Selamanya tuh khalidin. Bitakdirillahi ta'ala. Sampai kapan? Ya sesuai dengan ketetapan Allah. Wa yulahad annastiraka ahlil kitab wal musyrikin fi jinsil azab. Diamati bahwa kebersamaan ahlul kitab dan musyrikin dalam jinsil azab, bentuk azab. Ahlul kitab yang kafir bersama musyrikin azabnya sama gitu, nggak dibedain. Dua-duanya masuk kategori kafir. Sebab kelompok manusia menurut pandangan Al-Quran di dunia dan di akhirat sama. Apa itu? Di dunia cuma dua, yang baik dan yang buruk, yang mukmin dan yang kafir. Balasannya di akhirat emang cuma dua, neraka dan surga. Itu maksudnya sama, istirok sama. Fijinsil azab, azabnya sama. La yujibu istirakuhuma fi naw'ihi. Tidak istirakuhuma
kebersamaan keduanya itu tidak mesti jenis azabnya. Paham maksudnya? Diazab, sama diazab. Tapi kesamaan azabnya tidak mesti jenis azabnya sama. Si kafir dipentung umpamanya, dipukul. Si musyrik dipukul juga tuh sama tuh. Cuma kualitas pukulannya sama apa beda? Nah, itu tidak mesti. Farubbama ikhtalafa. Bisa jadi berbeda. Litafawuti kufrihima. Karena kadar kekufuran mereka. Udah kebayang. Mukmin juga ada yang masuk neraka. Tapi kadar kualitas nerakanya bisa jadi berbeda dengan orang-orang yang kafir. Bahkan durasinya juga bisa jadi berbeda. Kalau orang beriman masuk neraka karena pelanggaran yang membuatnya dia masuk neraka. Bukan karena iman, pelanggaran. Maka dia akan disiksa sesuai dengan kualitas pelanggaran. Sehingga ada kemungkinan dia dimasukkan ke surga. Tapi kalau kafir diazab karena keimanannya. Yakni tidak iman kepada Allah. Udah tidak iman, banyak pelanggaran. Kan menjadi berbeda dong. Ya. Syarrul bariyah al-khaliqah. Bariyah artinya al-khaliqah. Khaliqah artinya makhluk. Awil khalqu atau makhluk. Wa quri'a al-bariyah al-bariyah bil hamzi alal asli. Pada mulanya bari'ah. Pada mulanya. Jannat Aden iqomah. Jannat surga Aden. Aden nama surga. Ya. Iqomah artinya tinggal di surga itu. Kan ayatnya lahum jannatu adnin. Mereka mendapatkan surga. Maksudnya mendapatkan tinggal. Itu maksudnya. Radhiyallahu anhum bi ta'atihi. Maka Allah senang kepada mereka karena abinya sababiyah. Karena ketaatannya. Wa huwa ziyadah ala jazaihim. Huwa yaitu kesenangan, keridhaan Allah itu adalah balasan tambahan atau tambahan balasan buat mereka. Waradu anhu, dan mereka juga ridho dengan Allah. Apanya yang diridhokan? Bisawabihi, dengan pahalanya. Wa fadlihi, karunia-Nya. Wa huwa aqsa amaniyihim. Itu adalah puncak cita-cita mereka. Mereka siapa? Alladzina amanu wa amilus sholihat. Puncaknya apa? Bukan surga. Puncaknya keridhaan. Dan ketika Allah ridho kepada mereka, bukan cuma masuk surga, tapi ditambahin dengan keridhaan, mendapatkan keridhaan, itulah dia puncak yang dicita-citakan. Dzalika ail mazkur minal jaza war ridwan. Itulah artinya, itulah yang disebutkan surga plus keridhaan yang dimaksud dengan balasan dan keridhaan. Kepada siapa? Liman khasya rabbah. Kepada yang takut kepada Tuhannya. Ini ada khofa. Khofa iqobahu. Yang takut akan siksanya.
Dulu sudah pernah dipaparkan, khosyah takut. Takut kepada perintah, takut kepada larangan. Maksudnya takut kepada perintah, takut kalau perintah yang baru saja dilaksanakan belum sempurna. Takut. Tadi sholat subuh, takut kalau sholatnya ada kekurangan. Kalau sebagai pejabat, takut kalau kebijakannya tak sesuai dengan kehendak Allah. Itu namanya khosyah. Paham? Dan yang punya sifat kayak begitu cuma ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah cuma ulama. Jadi sering saya bilang, ulama dalam Al-Quran bukan yang kiai, bukan yang haji, bukan yang ustadz, bukan profesor, bukan doktor. Tapi yang yakhsha, ada Allah. Nah, terus kalau khauf itu takut. Takut apa? Tertimpa. Di sini digabung. Liman khosya robbah, khaufa iqobah. Yang takut iqobnya. Nah, ada perbedaan. Ya, khaufa itu takut tertimpa. Fantaha an maksiatillahi ta'ala. Karenanya, maka dia mengakhiri, menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Fa innal khasyah milakul amri. Khasyah artinya menguasai perintah. Tak ada perintah kecuali dia kuasai. Maksudnya apa? Dia laksanakan. Itu milak. Oke. Wal ba'is ala kulli khair. Apa itu khasyah? Khasyah juga mengandung makna sesuatu yang mendorong, membangkitkan untuk berbuat baik. Itu namanya khasyah. Ya, insya Allah terasa. Kalau Al-Baydawi, Imam Baydawi berkata, an wa'dil mu'minin, terkait dengan janji buat orang-orang beriman. Innal ladina amanu, dan seterusnya, fihi mubalaghah. Di dalamnya, di dalam ayat ini ada mubalaghah. Mubalaghah yaitu ya berlebihan. Berlebihan bukan dalam arti model terminologi kita, bukan, ya, tapi menurut Allah. Apa itu? Takdimul madah, lebih mengedepankan pujian. Wa zikrul jaza al mu'zan, menyebut balasan yang diizinkan. Bi anna ma munihu fi muqabalat ma usifu bihi, yaitu menyebut balasan. Mu'zan ini bukan diizinkan, diproklamirkan. Ya, diazankan itu diberitahu. Bi anna ma munihu fi muqabalat ma wusifu bihi, yaitu bahwa ma munihu, apa yang diberikan kepada mereka, dihadapkan dengan sifat-sifatnya. Wal hukmu alaihi bi annahu min indi rabbihim. Ayatnya nih, saya coba teruskan ya ayatnya. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri. Nah, mulai dari tajri itu sifat-sifat balasan. Balasannya adalah surga. Udah disebut surga, cukup. Betapapun kita belum pernah menyaksikan, itu dalam pikiran sudah terbayang. Pakai diberi sifat. Tajri bin tahtihal anhar khalidin. Nah, itu yang disebut mubalaghah. Pokoknya Pak Jamal ngundang. Satu ketika
Besok yuk kita ke sana. Pokoknya lengkap lah, ada sate, ada durian, ada. Ah, terasa berlebihannya. Saya nyontohin Pak Edi nggak enak. Ya ntar dia mau beneran kalau dikasih contoh. Itu nggak enaknya Pak Jamal. Jadi, Iya, ber- berontak Ustaz. Malu deh, malu. ya enggak, tenang aja, duriannya baru berkembang. Iya, berkembang. Nanti kita tunggu nanti kalau jatuh dia laporan apa enggak gitu maksudnya. Masa laporan kembang doang. Habis. Nah itu Malakon. Udah ke rumah, udah pasti. Paling tidak ya kopi pahit lah gitu. Ditambahin segala. Itu namanya mubalaghah. Masuk surga. Terus ditambahin tajri min tahtihal anhar. Khalidina. Itu namanya mubalaghah. Iya. Eh Wajam jannat. Nah, jannat juga termasuk mubalaghah. Kita kan cuma satu surga saja perlunya, nggak banyak surga. Tapi yang disebut ini jamak. Nah, itu kelebihan membaca tafsir. Kita menjadi tahu. Kalau ada orang tanya, jannah kok kita emang dikasih banyak berbagai macam surga. Ini namanya mubalaghah. Watakiduha idofatan wa waspan bima yazdadulaha na'iman. Maksudnya takid itu mengikat sebenarnya. Maksud dari semua yang dianggap mubalaghah itu adalah idofatan, tambahan. Ditambah-tambahin gitu. Wawaspan, deskripsi, penggambaran di surga. Yang membuat bima yazdadulaha na'iman. Yang membuat bertambahnya kenikmatan. Wa ta'kidul khulud bitabid. Terus dikuatkan lagi padahal udah khalidin. Ditambahin abada. Itu namanya bitabid. Itu menurut tafsir Baidawi. Kutipan dari tafsir Baidawi. Iya. Berikutnya al-munasabah. Ba'da bayani mauqifil kufar wal musyrikin. Setelah Allah menjelaskan posisi orang kafir dan orang musyrik min da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikap mereka terhadap dakwah Nabi, zakarallahu taala wa'idal kufar. Maka Allah menyebut ancaman orang-orang kafir. Wa wa'dal abror, janji orang-orang baik. Wa jaza'al fariqain, serta balasan kedua kelompok. Wa qaddama wa'ida ahlil kitab alal musyrikin. Allah mendahulukan ancaman kepada ahlul kitab ketimbang ancaman kepada musyrikin, li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuqaddimu haqqallahi ala haqqi nafsihi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia lebih mengedepankan hak Allah ketimbang hak dirinya. Walihaza, oleh karena itu, hina kasaru rubaiyatahu fi ghazwati Uhud, ketika mereka mematahkan rahang Nabi pada perang Uhud, qala, Nabi berkata, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Pada perang Uhud kan Nabi terluka, rahangnya pecah. Apa doanya? Allahumma hdi qaumi. Ya Allah beri hidayah kaumku. Wa innahum la ya'lamun. Sebab mereka tidak tahu. Udah kebayang dalam konteks lebih mengedepankan hak Allah ketimbang hak dirinya. Hak dirinya dalam contoh rahangnya pecah pada perang Uhud itu dia harus balas.
Harus kejar, tangkap. Kalau tak mampu, paling tidak doanya sumpahan. Biarin. Satu saat aku sumpahin yang memukul rahangku sampai sakit begini, aku sumpahin dia juga menerima yang sama. Itu hak dia. Tetapi ternyata tidak. Malah justru dia mendoakan agar mereka mendapatkan hidayah. Sadar, itu hak Allah. Maka dia mengedepankan hak Allah ketimbang dirinya. Itu yang dimaksud. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuqaddimu haqqallah ala haqqi nafsihi. Baru hubungannya dengan Allah lebih mendahulukan balasan orang-orang kafir ketimbang orang musyrik. Musyrik itu bisa jadi karena tak tahu. Belum sampai dakwah terkait dengan ajaran Nabi. Dia nggak punya kitab. Dia nggak punya informasi bahwa nanti akan datang seorang Nabi. Tapi kalau ahlul kitab, kan dia punya kitab. Di dalam kitabnya udah ada informasi. Maka ketika Allah mengurai tentang balasan, balasan kepada orang kafir dulu yang disebut. Ketimbang orang musyrik. Wahai sufatathu sholatul asri yaumal khandaq. Peristiwa khandaq yang dialami oleh Nabi ini pada peristiwa khandaq. Sampai-sampai dia kehabisan waktu untuk sholat asar. Perang Khandaq. Khandaq usulan dari Salman Al-Farisi. Ya, bikin aja parit-parit. Sekarang di Ukraina juga udah perang parit. Ya, kalah. Nabi bersabda, mala Allahu butunahum wa kuburahum naro. Pada konteks perang Khandaq, sehingga Nabi luput dari sholat asar, dia berdoa semoga Allah memenuhi perut-perut mereka dan kubur-kubur mereka dengan api neraka. Faqala Allah Ta'ala kama qaddamtu haqqi ala haqqik fa ana aidan uqaddimu haqqak ala haqqi. Faman taraka sholata tula umrihi lam yakfur wa man ta'ana fika biwajhin yakfur. Thumma inna ahla, itu dulu. Ya, ini bagus sekali logika Nabi dan logika Allah. Maka Allah kemudian berkata, ketika Nabi lebih mengedepankan hak Allah ketimbang haknya, maka Allah bersambut. Apa kata Allah? Sebagaimana engkau mengedepankan hakku ketimbang hak engkau, kata Allah, aku juga begitu. Aku kedepankan hak engkau ketimbang hakku. Maka faman taraka sholata tula umrihi lam yakfur. Barang siapa yang meninggalkan sholat sepanjang umurnya, lam yakfur, dia tidak kafir. Itu dikedepankan hak Nabi, hak umat. Paham sampai sini? Wa man ta'ana fika biwajhin yakfur. Tetapi siapa yang menikam engkau? Ta'ana menikam pada mulanya. Mencederai, menista, membuli, dan macam-macam itu. Engkau biwajhin dalam satu sisi saja, yakfur. Kafir dia. Udah kebayang? Kalau belum, saya ulangi. Faman tarokas sholat. Siapa meninggalkan sholat, tula umrihi, sepanjang umurnya, lam yakfur. Tidak kafir. Tidak keluar dari Islam. Sebab Islam atau tidaknya kan ditentukan oleh syahadat. Dia nggak sholat, cuma maksiat saja.
Tuh, lebih dikedepankan sebagai jawaban Allah, hak Nabi. Tetapi kemudian siapa yang mencela engkau, menikam engkau, membuli engkau, dan selain-lain dengan satu sisi saja, yakfur, kufur dia. Summa inna ahlal kufar, berikutnya Pak Jamal. Summa inna ahlal kitab ta'anu fika. Ahlul kitab itu menikam engkau, mendustakan engkau, membuli engkau. Ya dah, padahal udah ada di informasi dalam kitab suci mereka, didustakan. Faqaddamtuhum fil wa'id. Maka aku ke depan, aku duluin dia dalam masuk kepada ancamanku alal musyrikin, ketimbang orang-orang musyrik. Alladzi ta'anu fi, alladzi ta'anu fiyya. Mereka menikam Allah. Oh, luar biasa ini. Ya. Maka ketika Nabi mengedepankan hak Allah ketimbang haknya, Allah juga begitu. Lebih mengedepankan hak Nabi ketimbang haknya. Orang ahlul kitab itu menikam Nabi, mendustakan Nabi. Maka aku duluhin azabnya. Sementara musyrik itu menikam aku karena dia menyembah Tuhan selainku. Itu kan menikam. Maka aku duluhin, aku belakangin, aku duluin hakmu ya Muhammad ketimbang hakku. Summa inna ahlal kitab aula bil iman bir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Logika berikutnya, ahlul kitab jauh sebenarnya lebih utama harusnya iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketimbang orang musyrik. Orang musyrik nggak punya kitab, nggak tahu terkait dengan siapa Muhammad, siapa Rasul. Ahlul kitab tahu. Dia nggak iman. Tuh. Saya ulangi, summa inna ahlal kitab aula bil iman, lebih utama untuk iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahum fil jumlah yu'minu nabidin. Sebab secara menyeluruh fil jumlah mereka mengimani satu agama, yaitu yang dibawa oleh Nabi Musa, yang dibawa oleh Nabi Isa, ajaran ya. Wa yuqirruna bi nabiyyin akhir zaman, dan mereka mengikrarkan adanya nabi akhir zaman. Wa alamatuhu fi kutubihim, mereka juga mengetahui tanda-tandanya di dalam kitab suci mereka. Wa ta'anahum bihi fi ghairi mahalli. Kemudian dia mendustakan. Ta'ana sebenarnya tadi menikam ya. Mendustakan, bukan pada tempatnya. Fastahaqut takdim fil wa'id, maka dia menjadi berhak disebut lebih dulu pada ancaman ayat tadi. Lidzalika fil wa'id, lidzalika, ancaman itu. Paham insyaallah ya. Innal ladzina kafaru wal min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Tuh kafaru dulu, min ahlil kitab disebut, baru musyrikin. Ya, berikutnya Pak Jamal. Baru masuk tafsir. Ya. Apa katanya ini? Yukhbirullahu ta'ala an ma'alil fujar al-kuffar. Allah memberi informasi tentang tempat kembalinya fujar yang durhaka, kufar yang kufur. Fayaqulu innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ai innal ladzina khalafu kutuballahil munazzalah
Artinya mereka-mereka yang menyalahi kitab Allah yang diturunkan. Wa anbiya Allah al-mursalah. Dan juga menyalahi maksudnya tidak taat Rasul-Rasul Allah, Nabi Allah yang diutus. Siapa itu? Minal Yahud wan Nasara. Baik Yahudi dan Nasrani. Wa abadatil asnam, penyembah berhala. Ma'aluhum yaumal qiyamah fi nari jahannam al-musta'rah. Tempat kembali mereka pada hari kiamat adalah neraka jahanam. Nih bukan musta'rah, musta'arrah, yang menyala. Yasiruna ilaiha, mereka kembali. Loro yasiru, menjadi kembali kepadanya. Makisina fiha 'alad dawam, tinggal di sana selamanya. La yakhrujuna minha wa la yamutuna fiha, mereka nggak bisa keluar dan mereka di dalam tidak mati. Wahum, apa ini? Ya, wahum halan. Kata wahum itu, wahum innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Terus ada kata wahum itu ya, itu hal. Wahum syarrul bariyah gitu. Syarrul khaliqah. Wawunya wawu hal. Makhluk paling buruk allati bara'aha Allah, yang Allah ciptakan. Wazaro'aha, dan sama dia ciptakan. Kenapa buruk? Li'annahum tarakul haq, karena mereka meninggalkan yang hak. Kenapa mereka tinggalkan? Hasad dan wabagyan, karena dengki. Jadi ayat ini kalau kita coba jadikan cermin melihat kondisi zaman kita sekarang, oh iya, bukan untuk cerita zaman dulu saja, sekarang luar biasa dengkinya sama Islam. Luar biasa hasudnya. Agama yang Allah ciptakan namanya Islam, dari zat yaitu Allah yang maha baik, dijelek-jelekin apa enggak? Udah, apa itu kalau bukan dengki? Enggak suka kepada Islam. Tuh. Maka masuk di sini finari jahannam khalidina fiha. Seperti yang ada pada ahlul kitab, al-kafir min ahlul kitab wal musyrikin. Ya betul. Islam Allah luar biasa dibawa oleh Nabi, baiknya ampun-ampun sampai ke ubun-ubun, dibilang kadrun. Apalagi itu ada yang bilang agama Arab masuk ke Indonesia, maka dia harus menghormati budaya Indonesia. Ngerikan apa enggak itu? Ya, ngerikan. Ya, dibilang teroris, agama teroris, agama radikal dan segala macam. Nih, ya, lagi diceritain. Oke, ma'aluhum yaumal qiyamah finnar. Tempat kembali mereka adalah ke dalam neraka jahanam musta'arrah tadi ya, musta'arrah yang menyala-nyala. Ya, la yakhrujuna minha wa la yamutuna fiha wa hum mana tadi? Ya, fasayakununa syarrul khaliqah masiran. Karena kayak begitu sikapnya terhadap Islam, terhadap Al-Qur'an, terhadap Nabi, maka boleh jadi Allah menyebutnya syarrul khaliqah, syarrul bariyah. Bariyah sama makhluk artinya. Dari baro'a bermakna khalaqah. Iya. Wasabab fi annahu lam yaqul huna khalidina fiha abada.
Kama fa'ala fil abror. Kenapa Allah dalam konteks azab mereka itu tidak menyebutnya abada, khalidina saja. Tapi ketika orang abror, baik-baik, udah khalidina, pakai abada. Itu yang lagi mau disampaikan. Kama fa'ala fil abror. Lianna rahmatahu. Sebab rahmat Allah azyadu lebih banyak min ghadabihi. Ketimbang murkanya. Paham? Allah betapapun menyiapkan tempat kembali buat mereka yang durhaka, yaitu neraka. Pertama, dalam rangka membuktikan keadilan. Jahat dibalas ya, ada balasan yang sesuai. Pada saat yang sama, dia juga masih tetap memiliki kasih sayang, rahmat yang melebihi dari murkanya. Atas dasar itu, maka mereka ketika masuk khalidina, nggak pakai abada. Sayang ke Allah. Ada apa? Ada peluang, kemungkinan bisa diangkat. Kan yang masuk bukan orang kafir saja. Orang mukmin juga masuk. Karena nilainya nggak mencukupi standar masuk surga. Jadi masuk neraka. Allah dalam konteks itu tak menyebutnya abada. Karena ada kemungkinan besar. Iya. Wa qauluhu hum syarrul bariyah. Firmannya yang berbunyi mereka adalah makhluk paling buruk li ifadatin nafyi wal isbat. Memberikan makna nafi negasi, isbat positif, negatif positif. Ai hum duna ghairihim. Artinya maksudnya hum itu bukan yang lain. Kalau dalam balaghah itu namanya taukid. Dhamir fasal. Mereka saja itu yang syarrul bariyah. Bukan semuanya manusia. Itu maksudnya. Ya. Lifadatin nafi wal isbat. Aihum duna ghairihim. Artinya mereka saja. Summa akhbarallahu ta'ala an halil abrar. Habis itu Allah menginformasikan tentang keadaan orang-orang yang baik. Faqala innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ai innal ladzina amanu, orang-orang yang beriman biqulubihim, dengan hati mereka, birabbihim, kepada Tuhan mereka, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, wa amilus solihat bi abdanihim, lalu dia mengalukan amal soleh dengan raga mereka. Hum afdolul khalqi halan wa ma'alan. Mereka adalah makhluk yang paling afdol, paling baik dari kondisinya maupun dari tempat kembalinya. Wa qadis tadalla bihadil ayah Abu Hurairah wa ta'ifatum minal ulama. Baik Abu Hurairah dan sekelompok para ulama mengambil kesimpulan dari ayat ini, innalladzina kafaru dan seterusnya. Apa kesimpulannya? Ala tafdil mu'minin al-abror alal malaikah. Allah lebih mengutamakan, memuliakan orang-orang mukmin yang abror ketimbang malaikat. Itu kata para ulama. Ulaika hum khairul bariyah. Sebaik-baik makhluk. Oh, berarti makhluk kan ada juga malaikat di samping manusia. Ini disimpulkan oleh Abu Hurairah dan sekelompok para ulama hadis barangkali ya. Tuh, menunjukkan bahwa manusia lebih mulia ketimbang malaikat. Liqaulihi ta'ala ulaika hum khairul bariyah. Karena firman Allah Ta'ala yang dalam surat ini. Summa zakara jazaahum faqala. Kemudian Allah menyebutkan balasan buat mereka, lalu dia berfirman jazauhum inda rabbihim jannatu adnin
tajri min tahtihal anhar. Balasan buat mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga-surga Aden. Itu yang tadi dibahas tuh. Surga jamak. Ini namanya mubalaghah. Tajri min tahtihal anhar, di bawahnya ada sungai mengalir. Khalidina fiha abada. Ini juga mubalaghah. Mereka kekal di dalamnya selamanya. Radhiyallahu anhum. Tambahin lagi. Allah ridho kepada mereka. Waradu anhu. Karena mereka juga ridho kepada Allah. Dari kalimat khasyya rabbah. Predikat itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Ai jazauhum yaumal qiyamah. Artinya balasan mereka pada hari kiamat. Inda khaliqihim wa malikihim. Di sisi pencipta mereka dan raja mereka. Alal iman wal amal saleh, karena atas dasar iman dan amal saleh. Jannat, surga. Apa jannat artinya? Basatin, kebun-kebun. Iqamah daimah, mukim di sana selamanya. Tajri min tahti asjariha, di bawah pepohonannya mengalir sungai-sungai. Wa ghurafiha al-anhar, di bawah kamar-kamarnya, maksudnya bangunan rumahnya, istananya, itu mengalir surga. Air maksudnya, mengalir sungai. Itu persis. Si Fir'aun udah duluan dia bangun surga dunia. Maka di bawah istananya ada 4 sungai mengalir. Nabi Musa lagi dibuang lewat situ. Ada istrinya ngeliat. Fakithina fiha 'alad dawam. Mereka tinggal di sana, di dalamnya selamanya. La yakhrujuna minha, enggak keluar. Wala yarhaluna anha, dan mereka enggak meninggalkannya. Wala yamutun, tidak mati. Bal hum daimun fi na'imiha. Kan tapi mereka kekal bersama kenikmatannya. Mustamirun fi ladzatiha ilal abad, dan mereka terus-menerus menikmati kenikmatannya selamanya ilal abad. La nihayata li na'imiha. Enggak ada batas akhir kenikmatan surga. Berikutnya. Wa kalimatul jaza tufidu maknayain. Kata jaza mengandung 2 makna. Itu maksudnya kalimatul jaza. Ahaduhuma ayyutihil jaza al-wafir min ghairi naqsid. Yang pertama, diberikan balasan itu yang banyak melimpah tanpa kurang. Wasani annahu ta'ala yu'tihi ma yaqa'u bihil kifayah. Yang kedua, balasan cukup. Ya, sekedar cukup, tidak melimpah. Li'annal jaza ismun lima yaqa'u bihil kifayah. Sebab balasan itu sendiri adalah sesuatu yang diterima dengan cukup. Cukup. Sesuai. Fala yabqa fi nafsihi syai' illa wa yuhaqqiquhu lahu. Maka tak ada yang tinggal pada dirinya kecuali diwujudkan oleh Allah. Paham maksudnya? Maka di dunia itu gak usah berlebihan. Cukup. Gak ada yang berlebihan. Cukup. Ada? Mau ini cukup ada. Ini cukup. Cukup. Itu merupakan balasan yang kedua. Kama qala walakum fiha ma tastahi anfusukum. Ini masih balasan cukup. Bukan berlebihan. Bagi kalian, ayatnya berbunyi, walakum bagi kalian, fiha di dalam surga, ada apa saja yang kalian inginkan. Itu balasan yang cukup kedua. Ini fusilat. Wa qauluhu tajri, sementara firmannya yang berbunyi tajri, mengalir, isyarah
ila annal ma'al jari altafu minar rakid. Memberikan informasi bahwa air yang mengalir itu jauh lebih lembut ketimbang air yang kotor. Rakid kotor. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, li'annahum ata'u amr, sebab mereka taat kepada perintahnya. Wa qabilu syara'i'ah, dan menerima syariatnya. Waradu anhu, dan ridho kepadanya. Dan mereka ridho kepadanya, kepada ketetapannya. Bima wakau, apa ini kayaknya ada kurang. Kelewat Pak. Nah, cukup. Waradu anhu. Bima. Ya. Radhiyallahu anhum waradu an zalika liman khasyiya rabbah. Ayatnya begitu ya. Kenapa mereka diberi balasan yang masih kategori cukup? Karena mereka taat perintah, menerima syariat, dan mereka ridho pada Allah. Oh iya. Bima manahahum minas sawab wal fadlil amim. Mereka ridho atas pemberian pahala dan karunia yang secara umum. Wa tahqiqul maqalib mimma la ainun ra'at. Dan tahqiq merealisir, mewujudkan tuntutan permintaan waktu di dunia mala ainun ra'at, yang tak bisa dilihat oleh mata. Paham itu maksudnya? Bapak Ibu kalau doa itu pada minta surga. Emang udah pernah ngelihat surga? Belum pernah. Maka Allah kagum sama malaikat. Aku kagum sama manusia. Padahal belum pernah ngelihat surgaku. Pada minta. Belum lihat nerakaku, pada mohon perlindungan. Mana kagumnya Allah? Gimana seandainya mereka udah pernah melihat? Tuh itu. Luar biasa. Allah membanggakan manusia di hadapan para malaikat. Wala uzunun sami'at, gak pernah didengar. Wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas dalam hati manusia. Wahazal jaza waridwan, berikutnya balasan dan keridhaan ini hasil terjadi liman khafallah, bagi orang yang takut kepada Allah, wattaqah, dan takwa kepadanya, haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa, wa abadahu ka'annahu yarahu, dan dia beribadah menyembah Allah seolah dia melihatnya, wantaha an ma'asihi, dan berhenti dari kemaksiatannya, bisa babi dzalikal khauf, dengan sebab takut. Nah, terus berarti wa fi dzalika, dalam hal ini, tahzirun min khasyati ghairillah, peringatan Allah agar jangan takut kepada selain Allah. Takutnya kepada selain Allah. Nah, ayat ini mau mengingatkan liman khasya rabbah. Kalau mau takut hanya kepada Tuhan saja, tidak kepada siapa-siapa. Wa tanfir min isyraqi ghairihi. Ini juga memberikan kesan tanfir. Tanfir artinya membuat tak suka. Tak suka kepada apa? Kepada menyekutukan Allah dengan yang lainnya fi jami'il a'mal, dalam sebuah tindakan. Semua tindakan maksudnya. Wa targhib, dan mendorong fi taqwallahi wa rahmatihi, untuk takwa kepada Allah dan Tuhan. Hatta yusbihal amalu khalisan lillahi wahdah. Dengan demikian, maka amal yang dilakukan itu benar-benar
ikhlas, murni karena Allah semata. Kama anna fihi ima ila anna syarto ada il ibadah. Di samping juga bahwa itu ada isyarat pada ayat yang berbunyi liman khosyarobah, mengandung isyarat bahwa syarat menunaikan ibadah seperti puasa, sholat, syaratnya apa? Khosyah, takut kepada Allah, dan khusyuk hanya kepadanya. Udah bayang kita sholat, apa dorongannya? Takut kepada Allah, takut kepada Allah. Maka itu yang selanjutnya dalam hal ini mendorong kita untuk khusyuk. Aku terbayang neraka, nggak apa-apa lagi sholat. Nanti apinya bergejolak-gejolak, panasnya sampai ke ubun-ubun dan seterusnya. Boleh. Itulah yang dikandung isyarat pada ayat yang berbunyi liman khasyiya rabbah. Akhrajal Imam Ahmad an Abi Hurairah qala. Imam Ahmad mengeluarkan hadis dari Abi Hurairah. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi khairil bariyah. Kata Nabi, mau enggak aku kasih tahu orang yang termasuk khairul bariyah? Qalu, mereka pada berkata, bala ya Rasulullah, mau. Qala, lalu Nabi bersabda, rajulun akhoza bi'inani farsihi fisabilillah, yaitu seorang laki-laki yang memegang erat kendali kudanya di jalan Allah. Perang itu nanti sampai pada wal adiyati dhabha. Kullama kanat hay'ah istawa alaihi. Saya cari dulu hay'ah ini kayaknya. Apa ini maksudnya hay'ah ya? Hay'ah. Hay'ah ya. Ini salah tulis. Tab'ah. Salah tulis ya. Sesuatu yang menakutkan, Ustaz. Sesuatu yang? Sesuatu yang menakutkan. Musuh bisa juga. Menakutkan? Iya. Sesuatu yang menakutkan. Wah, itu mah semurat. Hah? Ini, iya nih sama. Pak ya nih Pak Jamal, kamu saya nggak ada ini. Ada di kamu sayang. Iya, nggak apa-apa, bagus. Bagus. Saya mau lagi. Sesuatu menakutkan ya. Ya, yang menakutkan. Nah, coba kita lihat. Ya, kullama kanat hay'atun istawa alaihi. Ketika kanat hay'atun istawa alaihi. Apa ini? Akhaza bi'inani farsihi fi sabilillah. Kullama kanat hay'atan ini ya. Kanat. Jadi khobar kanat. Isimnya hiya kembali kepada sabil. Atau faras. Faras itu muannas. Ketika kuda itu mengalami takut, istawa alaihi. Kemudian dia terus ke depan.
Istawa pada mulanya mengatasi. Istawa. Ke atas mengatasi itu. Atas. Istawa alal ars. Dia kuasai. Ala ukhbirukum bi khairil bariyah. Maukah aku informasikan lagi tentang orang yang paling baik? Qalu bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Qala rajulun fi sullah min ghanamihi yuqimus shalah wa yu'tiz zakah. Ini yang kedua. Tadi yang perang di jalan Allah. Sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin. Apa itu ya sullah? Kelompok, coba saya lihat. Sullah. Kumpulan kambing. Oke. Rajulun fi sullah min ghanamihi. Seseorang yang berada di tengah kumpulan kambing yang digembalakan. Terus yuqimus shalah. Dia tetap menegakkan sholat. Wa yu'tiz zakah. Meskipun seorang pengembala, dia mengeluarkan zakat. Ala ukhbirukum bisyarril bariyah. Mau enggak aku kasih tahu orang yang paling buruk? Qalu bala. Mereka menjawab mau. Qala alladzi yas'alu billah wa la yu'ti bihi. Mereka yang meminta atas nama Allah, tuh atas nama agamanya, wala yu'ti bihi, tetapi pas dapat dia tak memberi. Itu yang paling buruk. Ada tanya? Yang pertama yang jihad di jalan Allah. Ya, kalau ada rintangan dia atasi. Itu dia khairul bariyah. Yang kedua pengembala, memberikan informasi tentang profesi betapapun rendah. Datang waktu salat harus memberi zakat, dia lakukan salat. Ya. Dan yang ketiga siapa yang syarrul bariyah? Dia mintanya atas nama Allah. Itu yang jualan agama gitu kurang lebih kali. Tapi kemudian tidak memberi. Iya, Allah a'lam bishawab. Silahkan. Pak Jamal yang mau menjawab. Terima kasih Ustaz atas kajiannya. Selanjutnya bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya mengenai tema kita di silakan. Kapan Ustaz? Oh baik, Bu. Oh, iya. Dulu. Silakan. Ya Ustaz, apa perbedaan khauf sama khasyah Ustaz? Tadi saya kurang nangkep. Oh, khosyah ya. Kalau khosyah, kalau khauf dulu. Khauf takut. Takut apa? Takut tertimpa. Ada kebakaran sebelah, udah jelat-jelat. Takut nggak? Itu namanya khauf. Abu Bakar di Gua Hira, di Gua Sur bersama Nabi. Sementara kafir Quraisy, mulut musyrikin Mekah udah di mulut gua. Takut dia. Takut mereka itu tahu, maka dibunuh. Sehingga ayatnya berbunyi la takhaf wa la tahzan. Itu khauf. Kalau khasyah takut. Takut dari perintah dan larangan. Takut kalau perintah yang sudah dilakukan tak sesuai dengan yang diinginkan Allah. Takut kalau kebijakan yang diputuskan sebagai pimpinan, umpamanya pemimpin, menteri kah, presiden kah, tak sesuai dengan syariat Allah. Takut. Takut bukan dalam arti kemudian tak mengambil kebijakan. Penuh hati-hati. Tuh, itu yang dimiliki oleh para ulama aja. Maka ayatnya berbunyi, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Takut kalau larangan yang sudah ditinggalkan ini tak sesuai pula. Masih merasa belum sempurna. Itu namanya khasyah. Siapa yang kayak begitu? Ulama. Nah, karena itu ulama dalam Al-Quran bukan yang kiai, bukan haji, bukan profesor, doktor,
bukan ustadz. Tapi Allah beri kriteria yang takut. Maka dia berfirman, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Bisa nggak Ustaz disimpulkan seperti ini? Kita takut sama Allah, berarti kita takut dengan siksanya Allah gitu Ustaz. Bisa. Dan itu malah memang dianjurkan ketika sholat agar khusyuk menjadi tidak apa-apa. Terbayang akan siksanya. Mendorong kita untuk beneran beribadah. Itu. Menyempurnakan segala kekurangan yang dirasa. Bisa. Iya. Ya, makasih Ustaz. Sama-sama. Berikutnya. Ya, silakan Pak Edi. Pak Edi. Tadi mau bertanya kayaknya. Dibuka Pak suaranya. Halo. Ya. Sudah mau tanya juga sama. Gimana Pak? Sebetulnya pertanyaannya sama persis sebetulnya sudah tadi. Oh iya. Ingin sedikit meminta penjelasan dari Pak Ustadz barangkali. Apakah khosyah itu boleh disebutkan juga kita takut tapi menjadi kita berusaha melangkah mendekat kepada Allah. Tapi kalau khauf itu takutnya justru malah menjauh dari sesuatu yang kita takuti begitu. Saya berpendapatnya seperti itu. Apa betul itu, Pak Ustaz? Ini Pak Edi udah mau fasir ini. Iya. Pokoknya dari ilustrasi khauf tadi. Kebakaran. Udah menjilat-jilat rumah. Terus ada rasa takut ya. Yang tadi dijelaskan takut menimpa. Maka kemudian menimbulkan tindakan menjadi menjauh. Ya tidak? Menjauh. Dengan berbagai bentuknya. Menjauhkan diri. Jangan sampai kena. Menjauhkan barang-barang. Jangan sampai kena. Nah itu kan tindakan akibat khauf. Bagus tuh. Yang kedua khosyah. Malah mendorong, takut juga, tapi mendorong untuk tambah dekat kepada Allah. Iya. Ya gitu. Jadi yang Pak Edi ingin tambahkan, tegaskan sebenarnya sikap karena khauf, sikap karena khosyah. Ya. Sama-sama takut. Baru aspek dampaknya sama-sama mendekat kepada Allah. Paham? Kalau nggak paham, tanya lagi. Bisa jadi saya yang belum bisa memberi paham. Pak Ustadz, Ya, kalian aja Pak Ustadz, ini kan ada kata takwa juga Ustadz yang bermakna takut. Jadi sekalian aja dijelaskan tiga, mana tadi perbedaannya apa persamaannya. Terima kasih. Takwa sebenarnya artinya tameng, perisai. Ada juga makna takut, takwa takut. Saya teruskan ilustrasinya. Kalau genteng rumah menjoroknya sedikit, hujan plus angin, maka itu kena lantai, air ya, terbawa angin. Udah, dipakein kanopi. Itu dia tuh, makna takwa. Menjaga, pada mulanya menjaga. Dalam konteks perbuatan, yang kategorinya adalah perbuatan takwa, itu menjaga diri dari percikan api neraka. Baru dipahami, ada nggak kandungan makna takut? Ada. Cuma pendekatannya masing-masing menjadi berbeda. Takwa itu takut, maka kemudian kita harus bikin perisai. Perisai bukan cuma dari hujan, dari api di dunia, tapi dari api neraka. Itu saja.
Nanti khosyah melahirkan takwa, khauf juga melahirkan takwa, dan takwa itu sendiri adalah memang perisai. Begitu ketersambungannya. Iya, Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, sekalian Oh, silakan. Ya. lagi, mohon maaf. Di ayat 6 tadi, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha. Sementara yang orang beriman khalidina fiha abada. Jadi mana khalidina fiha itu maknanya kekal, itu kan juga bermakna selamanya, Ustaz. Iya. Jadi ya Allah memakai dua istilah. Itu mohon penjelasan lebih lanjut, Ustaz. Iya. Kalau khalidina itu kalau menurut pemahaman yang cetek saya ini ya kekal, ya seterusnya gitu, bukan? Iya, Terima betul. kasih. Iya. Jadi masuk neraka kekal karena tidak ditambahin abadah. Dari aspek bahasa tidak mubalaghah. Maka dari aspek makna ada peluang kemungkinan dia diangkat dari neraka. Kenapa? Karena murka Allah lebih kecil ketimbang rahmatnya. Atas dasar itu maka diungkap lewat bahasa, giliran surga udah khalidin ditambahin abada. Kalau abada nggak ada peluang untuk kemudian pindah ke neraka. Tapi kalau ke neraka kekal itu ada peluang lewat doa-doa yang dikirimkan. Lewat banyaklah pertimbangan Allah. Nah, demikian. Akhirnya disimpulkan boleh jadi memang Allah berfirman dalam hadis qudsinya, sabaqat rahmati ghadabi. Rahmatku akan lebih mendahulukan murkaku. Rahmat yang lebih didahulukan ketimbang murkanya. Menjadi selaras dengan kalau neraka kholidina saja, tapi kalau surga abada. Ya, emang ada di antara kita yang udah masuk surga pengen pindah ke neraka. Nah, logikanya nggak ada. Maka abada. Gitu. Kalau yang di neraka, ada nggak yang pengen pindah ke surga? Ada banyak, diberi peluang. Oleh karena itulah, para generasi setelah Muhajirin dan Ansor punah, direkam oleh Al-Quran, apa usaha mereka? Alladzina yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Tuh, selalu mendoakan. Itu adalah sebuah proses untuk Allah mengeluarkan mereka-mereka yang masuk neraka untuk pindah ke surga. Lalu kemudian diwarisi oleh tradisi umat Islam kita di Indonesia ya. Adanya tahlil, adanya doa kepada para arwah. Itu dia Al-Hasyr ayat 10. Alladzina yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ayat Al-Qur'an. Allah puji perbuatan mereka, yaitu mendoakan kepada yang sudah mati. Lalu pujiannya direkam bagian dari ayatnya, disampaikan kepada kita. Baca kita.
Nih. Iya, Al-Hasr ayat 10 sih. Tapi saya coba cari. Iya benar, Al-Hasr ayat 10. Tuh. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ada peluang. Karenanya nggak pakai abadah. Kalau surga ditutup, nggak ada peluang pindah. Dan emang begitu logikanya. Iya, Allah alam. Ya, sebentar Ustaz. Ya, Kita mendoakan orang untuk meringankan dosa, diampuni dosa itu kan sementara masih di alam barzah, gitu. Bukan ketika sudah di neraka. Di neraka kan sudah kiamat. Jadi nggak ada lagi yang sedekah jariah yang mengalir terus. Itu kan kalau sudah kiamat, sudah masuk neraka, nggak ada lagi yang mendoakan. Kan semua orang udah mati semua. Bagaimana? Jadi yang nggak ada. 10 tadi, yang Al-Hasr 10 tadi itu, Iya, ya yang itu nggak ada sementara doa. masih di alam barzah ya, Ustaz. Betul. Jadi kalau doanya udah nggak ada, tinggal pengkabulan. Oh iya nih, dulu si A didoain. Terus terkait alam barzah, emangnya nggak perlu doa? Emangnya nggak perlu doa? Doa, iya atau tidak? Ya, Sebab di alam barzah kan belum kiamat, jadi yang masih hidup masih bisa mendoakan. Tapi kalau sudah kiamat semua mati, ya nggak ada yang mendoakan lagi, ya tinggal kalau dosa ya sudah neraka, lalu yang surga, dan tapi masih bisa dikatakan tadi ada peluang. Jadi itu Nah, mungkin saya potong dulu. ya Ustaz. Kalau di akhirat sudah nggak ada doa, semua sudah mati, betul. Karena nggak ada doa, tinggal kabulnya. Kan doanya memang sudah. Mintanya di akhirat, akhiratnya datang, terus dikabul di situ. Iya atau tidak? Tinggal nggak ada doa, tinggal kabulnya. Doanya kan udah. Fil akhirati hasanah. Waqina azabannar. Udah. Ya artinya di dalam neraka itu dalam jangka tertentu kalau gitu ya. Karena dosanya tipis gitu kira-kira Ustaz. Jadi nanti pada saat tertentu sudah doanya habis dibersihkan di api neraka, tinggal diangkat ke surga. Apa begitu? Ada yang membahasakan kayak begitu. Tapi kan kita tidak menganut filosofi itu. Sebab nanti menafikan menafikan intervensi Allah seolah-olah begitu. Tapi dari ayat 6 itu apa tidak ditafsirkan seperti itu, Ustaz? Karena tidak ada kata abada di neraka. Jadi pada saat tertentu aja. Iya. Jadi mungkin ada benarnya yang menafsirkan seperti itu. Bukan gitu, Ustaz. Ya sah-sah saja dalam konteks rasionalisasi. Ya tidak. Informasi yang didapat dari tadi, yang satu pakai abada, yang satu enggak. Yang enggak itu menangkap ada peluang untuk diangkat. Dan kalau perlu ditambahkan, yang ada peluang ini adalah mereka yang punya iman. Kalau yang nggak punya iman, apa dasarnya? Nanti dikomplain Allah. Loh, kok sama aja dong, apa artinya iman? Dia juga diangkat juga. Tuh, gitu. Yang punya iman, tapi maksiat, maka sesuai dengan keadilan Allah, masa kemaksiatannya nggak dibalas? Dibalas. Dan balasannya itu pas. Kayak apa kuantitas kemaksiatan dan kayak apa kualitasnya, itu yang disebut dalam surat An-Naba jazaa'u wifaqa, balasan yang pas.
Nah, kalau kembali lagi kita menemukan logika lagi. Kalau umpamanya ada abada, maka nggak ada artinya iman. Nggak dihargai iman. Abada selamanya. Nggak ada peluang untuk diangkat. Jadi yang ada peluang untuk diangkat adalah yang punya iman, tapi dia maksiat. Gitu. Ya, nanti kita Apa Ustaz? boleh, Bu. Boleh nggak saya menangkap begini Ustaz? Iya. Orang-orang kafir itu sebenarnya mereka ada iman gitu. Cuman ketika Nabi Muhammad diutus, mereka mengingkari karena katakanlah kedengkian mereka. Jadi sebenarnya mereka bisa diangkat dari neraka karena ada iman di dalam hati mereka pada awalnya. Bisa nggak ditangkap Kok bisa bilang ada iman? Karena pada awalnya kan sebenarnya kitab-kitab mereka menyatakan bahwa kelak akan diutus Nabi Muhammad gitu, Ustaz. Bisa nggak? Maka kalau begitu logikanya, konsekuensinya dia harus terima Nabi Muhammad. Terus nggak diterima, maknanya nggak iman. Oh gitu. Iman yang menerima itu. Lebih ekstrim lagi, kita pernah baca teksnya loh. Iblis lebih dulu iman. Lebih dulu iman. Bahkan kesombongannya, imannya lebih murni. Sebab aku nggak mau sujud kecuali kepada Allah. Ketika aku disuruh sujud sama Adam, ya aku nolak dong. Imanku lebih murni. Tuh, lihat tuh. Kalau iblis saja yang lebih dulu beriman, nggak berani kita katakan dia punya benih iman, apalagi ahlul kitab. Sebab faktanya harus terima kepada kedatangan Nabi Muhammad. Kalau cuma di hati doang, itu iman apa namanya? Kamu mesti diperbuat. Iya, Allah a'lam bishawab. Iya, makasih Ustaz. Iya. Baik, terima kasih Ustaz atas kajiannya pada pagi hari ini. Oh iya. Waktu juga sudah menunjukkan pukul 8.30 menit. Diingatkan kembali nanti pada pukul 10.45 kita masuk ke sama untuk melanjutkan kajian kajian hadis arba'in. Mari kita akhiri kajian ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.